Pak, saya mau tanya, kalau simbah-simbah zaman dulu, Nggih. itu kan sering kalau di rumah saya itu ada dekat namanya kali Code, misal kali Code sama kali Gajah Wong. Nah, Oh, tempuran. temurannya Nggih. itu biasanya dipakai buat cari pesugihan gitu. Heeh. Bisa toh Pak kayak gitu? Maksudnya pesugihannya atau untuk pesugihannya atau simbah gaib? Simbah, simbah manusia pengen pengen sugih atau apa gitu loh Pak. Biasanya di tempuan tuh pada apa ngasih ngasih sasajen terus kayak nyembah gitu loh Pak. Zaman dulu tuh sering pada gitu Di situ. iya. Ya bisa Mbak, namanya nganu ya Mbak, gini. Tempat pesugihan itu bisa di manapun tempat Mbak. Asalkan di situ ada demite yang bisa apa ya, yang bisa memberikan pesugihan, itu dimanapun tempat bisa. Tergantung demite Mbak. Soalnya itu cuma kali kecil loh Pak. Oh iya, oh jangankan cuma kali kecil Mbak. Dia ngambilnya di pertempuran tengahan. Ya itu malah tempuran kali itu biasanya loh, setahu saya nggih, itu di situ tuh biasanya pasti ada istana demite Mbak. Pasti itu. Ada Biasanya. istananya mesti. Oh, pasti ada istilahnya itu ada kerajaan demit atau itu apa kerajaan atau istana demit. Kalau enggak itu ya siluman. Wah itu namanya kerajaan. Pasti kan istilahnya ya bahasa niki demite sugih atau silumannya sugih gitu loh. Nah itu kalau untuk memberikan pesugihan seperti itu biasanya bisa. Bisa ya. Oke. Tempuran kali kan itu biasanya nek kalau orang zaman dulu itu bilangnya itu nek tempuran kali ini demite akeh. Nah itu bisa Mbak. Bisa. Kalau mungkin loh ya, ini cuma mungkin ya. Saya nggak tahu kan, nggak mengikuti juga yang sekarang ini. Mungkin zaman sekarang masih ada Mbak. Mungkin loh ya. Kalau tempat saya kan simbah-simbahnya udah pada almarhum semua. Yang simbah-simbah yang zaman dulu pakai jari itu loh Pak, kalau kemana-mana. Nggih, tahu. Kan udah hampir habis punah di tempat saya. Gitu. Banyak yang ikut kayak gitu. Kalau zaman saya kecil tuh banyak yang ke situ. Terus nanti hari apa gitu ke ini loh, Parangkusumo. Padahal simbah-simbah udah sepuh, tuh rombongan satu kampung ke Parangkusumo pakai bis. Itu simbah-simbah itu ya sugih-sugih Pak? Nggih mboten. Enggak Pak, tapi kan dia kan untuk saya baca dari itu tuh dia ke sana tuh buat apa gitu loh. Tujuannya. Kayaknya enggak sekaya orang-orang kayak sekarang. Berarti bukan pesugihan Pak? Bukan, tapi kayak buat mungkin cuma kalau misalnya mereka berjualan ataupun nganu, mungkin cuma penglaris. Mungkin pesugihan sama penglaris beda loh Mbak. Hasilnya ya, juga beda gitu. Kalau penglaris itu yang jelas biasanya itu nggak perlu tumbal nyawa manusia. Gitu. Biasanya. Jadi perbedaannya itu di situ. Kalau sudah sampai ke tahap pemberian atau menyajikan tumbal nyawa manusia, itu sudah masuk pesugihan. Pesugihan. Kalau misalnya baru sesaji, istilahnya itu sesajen ataupun ubur rampe, istilahnya zaman dulu itu baru penglaris. Kalau tujuannya untuk misalnya berdagang ataupun usaha apalah atau nganu, itu biasanya penglaris namanya Mbak. Tapi kalau sudah sampai ke itu tadi ada nyawa manusia yang dikorbankan itu sudah pesugihan. Mas. Bedanya cuma di situ itu. Jadi penglaris sama pesugihan tuh sama betulnya. Oke, sama. Tapi tahapnya beda gitu. Bukan tahapnya, tapi levelnya. 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 Kalau penglaris itu levelnya itu mungkin beginner atau pemula gitu. Nah, ini yang pro, yang pesugihan ini yang pro.
gitu. Bedanya cuma di situ. Jadi kalau misalnya dan bisa dilihat dari hasil. Kalau hasilnya itu ya cuma biasa-biasa saja, nggak terlalu wah gitu, itu berarti mungkin penglaris kalau untuk usaha. Kalau untuk usaha dengan catatan kalau orangnya itu untuk usaha jadi untuk usaha atau entah dagang entah nah itu penglaris. Tapi kalau yang melakukan itu wah kekayaannya sangat bludak gitu dan ada rumor-rumor korban-korban gitu, nah itu pesugihan. Berarti jangan, kalau misalnya ya jangan bahasan itu orang Islam bilangnya jangan suudon dulu. Iya. Gitu loh Mbak. Jangan langsung dicap itu sebagai pesugihan. Mungkin cuma itu penglaris. Beda, tetap beda. Kalau info dari teman-teman itu kalau misalkan di warung itu ada pesugihannya Pak, misal kita kencingi, kasih air kencing di mana, depan warungnya itu bisa tidak laris Pak, balik lagi gitu Pak, kok banyak yang infokan tergantung nggak perlu diuyui ya, istilahnya mau Jawa nggak perlu dikencingi gitu aja. Itu pun bagi orang-orang yang mampu, punya ilmu, ya istilahnya itu bisa saja tanpa kayak gitu. Itu kan secara awam mungkin yang dimaksud secara awam kan Kalau secara awam itu bisa Mbak, karena sesuatu yang kalau misalnya diuyui gitu, dikencing itu, kalau kena tapi nanti efeknya tuh balik loh Pak. Oh, balik ke yang ngincing. Nanti kan dikiranya itu kan, wah ini kurang ajar, wah ini nantang, wah itu nanti yang ngencing ini itu bisa diserang sama demit itu, bisa ditemplei, bisa nganu itu. Nah mungkin karena demit pergi ngikuti yang ngencing ini jadi nggak laku, bisa. Jadi tapi ya tidak gimana ya, tidak setiap hal diuyui, dikencingi, diuyui itu nggak laris, nggak semudah itu Mbak. Nggak semudah itu. Nah, contoh aja itu loh, kalau misalnya demit ya bahasanya gitu, diuyui itu nanti mereka bisa pergi ataupun nganu itu. Nah itu buktinya ada atau pernah dengar nggak ada orang yang nguyui atau ngencingi itu pohon besar, akhirnya malah apa? Mati. Orang yang ngencingi ada yang meninggal, ada yang kan, gila. Nah itu efeknya Mbak. Jadi minimal itu manunya abuh gitu loh. Jadi bengkak besar itu seperti itu. Oh, ada efeknya. Jadi jangan gampang bukannya saya cuma setiap info yang didapat itu jangan langsung diiyoi. Apalagi langsung dipraktekkan, itu kalau misalnya efeknya itu kita nggak tahu, itu malah bisa bahaya Mbak. Bahaya. Jenengan misalnya wah tahu misalnya bugi kasarnya, walaupun jenengan cewek misalnya itu kan digadu apa diucali apa misalnya uyuh di kamar di wadah diucal kayak ngono, misal seperti itu berpikir itu jenengan malah bisa diserang sama demit itu. Dikira jenengan itu bahasanya apa ya, nantang gitu. Jangan asal kalau di pakai itu Mbak, tanah got. Kuburan apa got? Oh, tanah got. Tanah lendutnya got. Itu. Lendutnya itu malah lebih mandi itu daripada air kencing. Iya. Tapi nanti itu kalau misalkan kita ngambil dari tanah got, kita buang di depannya itu, yang punya itu bisa dukun. Jangan di depannya. Uncakin yang tembok ya. Oh, di temboknya kalau bawah itu loh, bawah aja. Kan itu kan antara tanah sama tembok gini. Gimana toh? Gini ya? Tanah sama tembok. Nah, gini. Ini kan ada sudutnya kan. Tahu itu dilempar-lempar ke sudutnya itu aja. Gitu. Tapi saya nggak ya. Saya nggak merekomendasikan.
Nanti dukunnya tetap tahu ya Pak? Tetap tahu itu ulah siapa orang mana gitu dikejar gemennya ya? juga tahu itu jenengan pasti dicerang, dikejar jenengan. Jadi tetap berbahaya ya Pak kayak gitu. Kalau misalkan tahu tetap ya udah diam saja. Karena kalau asal tidak menyerang kita gitu ya. Betul. Jadi kalau bahasanya gini Mbak. Ini saya mungkin bisa berbeda pendapat dengan praktisi lain gitu. Monggo saja. Tapi bagi saya kalau tidak tahu ilmunya lebih baik jangan coba-coba. Karena apa? Itu masalahnya itu ya banyak. Kalau zaman sekarang memang banyak orang nggak percaya gitu. Kayak maklum juga karena kan namanya gaib itu tidak bisa dibuktikan. Jenengan tanya saya seperti apapun saya akan bilang, minta semua saya, Pak tolong dibuktikan. Saya nggak akan bilang, saya tetap akan bilang itu gaib itu tidak nyata Mbak. Karena tidak nyata itu tidak bisa dibuktikan secara real. Tidak ada yang bisa membuktikan gaib itu secara real. Karena gaib itu tidak nyata. Dari kata itu saja itu udah jelas kan. Nah, tapi itu memang tidak bisa dibuktikan, tapi bisa dirasakan. Seperti angin. Angin itu nggak bisa jenengan lihat, jenengan pegang, nggak bisa. Tapi bisa dirasakan. Bisa. Nah, gaib itu cuma bisa dirasakan, Mbak. Nah, efek-efek yang seperti sakit apa nganu itu bisa dirasakan. Nah, nyoba seperti itu tanpa ilmu bagi saya itu kebodohan. Karena apa? Kalau misalnya demit itu misalnya gini, demit itu kita perumpamakan preman misalnya. Itu ganas kan kalau demit pesugihan atau demit itu kan ganas itu. Kan kita umpamakan preman. Seumpama kita ngelempari preman dengan kotoran, kira-kira marah nggak? Marah. Ngejar kita nggak? Iya. Bakal gebuki kita nggak? Mungkin bisa membunuh juga kan? Nah itu. Logikanya di situ gitu. Nah, jadi cuma bedanya demit pesugihan atau nganu itu, demit yang itu tuh dia nggak kelihatan. Bedanya cuma di situ. Itu malah lebih ngeri tuh. Kalau tahu-tahu langsung kalau misalnya ada orang bilang wah nggak percaya, ya silahkan nggak apa-apa. Tapi ingat, namanya demit itu liciknya minta ampun. Licik Mbak, licik bener-bener licik ya. Sebagai karena makanya jadi demit, gitu loh. Yang lebih licik lagi itu siluman, paling licik itu iblis. Tingkatannya kan paling parah itu kan iblis. Nah, kalau misalnya jenengan itu diumpamakan ternyata punya imun terhadap hal gaib, ini saya bilang punya imun ya diri jenengan, misalnya gitu ya. Diri jenengan tuh punya imun terhadap ilmu hal-hal gaib. Akhirnya ini demit tuh nggak mungkin nerusin ke jenengan Mbak. Yang diserang tapi dia akan berhenti nggak kira-kira? Berhenti, ada kemungkinan berhenti. Ada kemungkinan berhenti, berarti ada kemungkinan tidak berhenti. Nah, yang tidak berhenti ini Mbak, yang susah Pak. Padahal jenengan udah imun. Kira-kira dia akan ngapain Mbak? Tetap diserang bagaimana celahnya. Ketika kita celahnya lagi lemah gitu kan mesti tetap diserang. Nah, cari kelemahan kita kan. Kalau misalnya kelemahan kita itu orang lain, ya orang di sekitar kita Pak yang diserang. Nah iya itu. Makanya namanya santet, namanya yang jahat-jahat itu Mbak, kiriman atau apa itu. Kalau yang ditarget itu jadi punya imun ya yang ditarget itu ya akhirnya kan yang diserang kan sekitarnya. Karena apa? Kalau tubuhnya punya imun tapi hatinya Mbak yang diserang. Hati itu perasaannya. Kalau misalnya perasaannya melihat orang-orang yang disayanginya akhirnya kena, lemah ya. Kesakitan juga nggak? Sama. Nah itu juga sama juga dengan demit. Demit itu begitu. Misalnya kita ganggu atau kita itu tadi nguyui seperti itu di warung ya, ataupun pohon besar gitu. Kita akhirnya kan mau diserang.
kita apa namanya, tapi punya imun. Nah itu kan ngikuti sampai rumah kan. Oke. Nah begitu sampai rumah, orang rumah jenengan yang dikenani. Kenangan ya. Iya. Gitu. Dan itu pernah terjadi sama anak saya. Ini udah nganu karena sudah saya ajari, mungkin sudah punya imun bahasanya gitu, wong biasa gelut sama demit juga sudah terbiasa. Ini tuh ditemplei, ditututi nggak kerasa karena mungkin udah punya imun nggak kerasa. Dibawa pulang sampai sini yang diganggu ibunya. Ibu delok kowe wedi lho. Nah, sebabnya begitu waktu lihat apa namanya anak saya itu di gambaran, di pandangan ibunya itu yang dilihat itu demit itu. Itu ya Pak. Nah akhirnya yang keganggu. Jadi harus hati-hati nih. Nggih. Nah itu akhirnya ya sadar apa tak seperti biasa yang biasa gitu, coba sesal tuh banteng kucangnya beng ngono. Sudah. Terus habis itu saya tanya ibunya, masih nggak Bu? Enggak, ya sudah. Sudah. Berarti nggih, tapi ini langsung anak saya kasih tahu. Sesuk le, nek kowe kudune iki peka, ora mengenek misale ana demit sing nemplek karo kowe sing arep ganggu niate. Ki aja kudu mbok garap, aja nganti tekan omah. Sebelum sampai rumah itu sudah harus dibersihkan. Dibersihkan sendiri. Jangan cuma didiemin. Sudah belajar, sudah ngano kepekaannya nggak ada atau ngano belum kerasa lah. Dari sekolahan, Mbak. Dari sekolahnya dia sampai rumah gitu nggak kerasa. Karena mungkin udah imun, digebuki ra krasa, bak-bak karo demite itu loh, Mbak. Nggak kerasa, begitu sampai rumah, ibune sing ditakuti. Ketakutan. Okay. Oh iya, ini juga ada cerita di daerah rumah saya. Okay. Rumah saya tuh di kampung. Okay. Di kampung itu ada jualan soto. Sotonya laris banget, Pak. Walaupun di gubuk. Okay. Gubuknya gubuk gedek nek wong Jawa bilang. Ya tahu gubuk bambu, bilik bambu itu. Bilik bambu itu. Tapi laris banget. Dulu waktu masih di bilik bambu, sebelum pindah tempat ketiga, yang pertama tuh kami sama saya, ibu saya, adik saya tuh masih sering makan di sana, Pak. Oh, yang warung pertama. Ya, lokasi pertama gitu. Lokasi pertama tuh masih ya nggak enak, cuma kan murah, terus banyak gitu. Karena punya tetangga juga kan. Nah, habis itu kita pindah, warungnya tuh tiba-tiba pindah lokasi agak lebih jauh sedikit dari rumah. Habis dari rumah tuh laris banget, Pak. Larisnya tuh nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh laris tapi nggak banget. Ya, masih tahu, biasa, masih silih berganti yang nggak sampai berjubel gitu. Enggak. Nah, yang lokasi kedua ini itu karyawannya tuh ibu-ibu. Ibu-ibu ya separuh baya lah, umurnya 40 sampai 50. Itu bantu jualan di sana. Baru masuk 3 bulan tuh udah sakit-sakitan. Jadi kayak nanti pusing, nggak ada obatnya, pusing, terus ini sakit ini macam-macam gitu. Nah, habis itu udah selesai. Terus dia keluar, dikasih tahu anaknya, Bu, nggak usah kerja di situ lagi, pulang di rumah aja. Ganti, Pak, habis diganti karyawan baru. Nah, nggak nyampe 1 bulan, nggak nyampe 40 hari, baru 2 bulan atau 3 bulan kerja. Itu karyawan 40 baru. 40 hari, bentar Mbak, 40 hari itu cuma 1 bulan lebih 10 hari loh. Enggak, maksudnya baru 2 bulan atau 3 bulan gitu, Pak. Oh, lebih berarti. Lebih. Itu orangnya yang baru itu karyawan baru meninggal. Itu karena sampai meninggal karena asam karena penyakit medis. Katanya infonya gitu. Terus pindah lagi. Warungnya itu lokasinya pindah lagi ketiga. Nah, setelah meninggal itu pindah ketiga baru. Tempat baru. Tempat baru, Pak. Tempat baru agak luas dari yang sebelumnya, lebih gede lah. Tapi masih pakai bilik juga. Yang beli lebih banyak lagi. Nah, ketika kan itu kan tetangga ya yang karena yang karyawannya masih tanggan,
Yang lama atau yang lama yang meninggal tuh masih tetangga yang jualan bantuin tuh loh Pak. Di situ itu enggak, non sewu. Yang karyawan lama itu yang meninggal atau yang ibu-ibu itu? Ibu-ibunya tetangga, karyawan yang meninggal juga tetangga. Oh, gitu. Pokoknya yang bantu jualan di situ masih tetangga. Oh, gitu. Masih tetangga. Nggih. Masih tetangga kan? Nggih, lanjut. Nah, setelah pindah rumah ke lokasi ketiga, itu tetangga sebelah kami itu nggak ada yang beli sama sekali, Pak. Oh. Jadi nggak tahu ya. Rumor beredar. Kalau katanya Pak Pesugihan gini, padahal sotonya nggak enak gitu-gitu. Yang tetangga yang bilang, tapi saya lihat setiap hari kan saya lewat depan rumahnya, depan warungnya itu, mobil Pajero, Avanza itu pada beli di sana semua. Yang beli ya, maksudnya yang beli itu nggak cuma yang motoran tapi sampai mobil. Motor pun bisa 20 Pak di sana. Padahal aslinya itu rasanya itu menurut jenengan awalnya itu memang dari awal itu nggak begitu dari enak. Awal enak Pak, waktu belum pindah masih di lokasi pertama itu masih tetangga masih pada beli. Karena kan dikiranya masih biasa belum. Ya kan orang mesti kerasa ya Pak. Itu pakai pesugihan atau pelaris terus habis naik ada yang punya ilmu juga maksudnya mesti kerasa. Terus habis paham. itu pindah kedua tuh malah ada yang meninggal itu lokasi kedua habis meninggal. Terus malah pindah ke tempat lokasi baru yang lebih besar. Nah, yang lokasi kedua itu sebenarnya yang karyawan baru yang meninggal itu udah dikasih tahu, Bu, udah nggak usah kerja di situ, nanti nggak kena itu. Ternyata karena kan memang kebutuhan. Ternyata iya bener malah meninggal. Padahal udah di warning katanya. Sama gitu. Saudara atau tetangga mesti itu. Dari habis makan korban itu, tetangga tuh udah nggak ada yang mau makan soto itu lagi. Kata mereka rasanya masih sama atau udah beda? Pernah nggak ada yang beli satu kali aja gitu? Pada nggak berani Pak. Oh, pada nggak berani. Setelah yang korban. Kedua itu, setelah pindah itu, setelah ada yang meninggal itu nggak ada yang berani tetangga. Malah yang beli itu dari luar kota, luar kampung situ. Gitu. Terus itu karyawannya dapatnya yang sekarang dapat dari mana? Wah, saya kurang tahu infonya lagi Pak. Tapi yang jelas bukan tetangga lagi. Kayaknya bukan dan. Cuma yang tetangga tukang parkir aja. Oh, yang tetangga cuma tukang parkir. Setahu saya. Yang pegawai seperti yang sebelumnya nggak ada. Nggak ada kan. Ada info-info yang sakit lagi atau enggak? Belum ada Pak. Oh, belum ada. Belum ada. Itu jaraknya berapa tahun Pak? Sampai sekarang waktu meninggal. Yang meninggal itu loh. Oh, kapan ya? 5 tahunan ada Pak. 5 tahunan? Iya. Oh, berarti bentar lagi. Kalau misalnya bener ya. Iya. Ini misalnya itu rumor ada sesuai rumor yang beredar itu. Kan pasti tahu lah itu rumornya pasti pesugihan kan guys. Itu kalau sudah jarak 5 tahun. Itu biasanya akan ada tumbal lagi. Oh. Lebih dari 5 tahun? Enggak. 5 tahun. Pas. Kalau tumbal kayak itu ada tahunannya gitu Pak? Iya. Jadi bebas milih. Sesuai perjanjian. Ada yang per tahun, ada yang 3 tahunan. Biasanya ganjil. Oh gitu. Iya, setahu saya ganjil, ada yang 3, ada yang 5. Saya kurang tahu ya kenapa bisa ganjil seperti itu. Itu setahu saya saja nggih. Mungkin di luar sana ada yang beda lagi, saya kurang tahu nggih. Tapi setahu saya itu ganjil per ganjil. Jadi namanya itu maksimal itu 5 tahun sekali. Maksimal itu 5 tahun sekali harus ada tumbal baru. Ya. Saya jadi merinding ya Pak. Kalau misalnya lihat dari cara anunya ya, dari cara kerjanya, kemungkinan kalau misalnya ini kita ngomongnya kalau misalnya benar loh ya. Kalau misalnya itu benar, itu sesuai rumor, kemungkinan yang akan jadi tumbal itu mungkin karyawannya sendiri lagi.
kemungkinan karena polanya itu pasti akan selalu sama. Akan selalu sama. Kan bisa saja tumbal itu didapat dari saudara. Pertama itu yang paling hasilnya paling besar itu dari anak turun. Biasanya anak turun itu bisa per generasi. Jadi gini, anak nanti salah satu anak itu nanti ini yang satu udah kena, udah dapat satu, nanti ini yang anak lainnya aman. Nanti ini punya keturunan. Ini udah jadi cucu, udah jadi putu gitu ya, cucu gitu kan. Nah itu nanti diambil satu lagi. Per generasi. Ya, per generasi. Ngeri ya kalau tumbal. Ada juga yang parah itu nanti semuanya diambil. Jadi dari anak-anak itu. Jadi tumpes semua. Itu ada juga yang gitu. Ada. Tapi itu iblisnya gede banget berarti Pak. Iya. Itu udah kelasnya bukan cuma demit itu. Iblis itu. Minimal siluman lah. Minimal itu siluman. Kalau kayak gitu bisa diganti kerbau kayak gitu nggak Pak, biar nggak ngasih korban? Kalau sudah perjanjian nggak mungkin bisa. Perjanjian awal gitu. Setahu saya perjanjian awalnya gitu ya udah nggak mungkin bisa. Karena tolong cukup HP-nya bapak nih. Ini mau ono ketok ono WA. Gitu ya Pak. Terus kalau kita yang dekat ini Pak, rumahnya itu tetangga itu biar tidak terkena sihir, ibaratnya sihir dari dukunnya, itu gimana ya Pak? Bentar ya Mbak. Bentar Mbak, ini kok malah adik ipar ini. Nah, tadi kan ini saya jadi malah gak enak. Cuma cerita aja ya Pak. Itu anak saya kan tadi kan yang kecil kan pilek. Karena kena kena efek energi negatif dari bautinya. Mungkin itu kroso saya. Nah terus tadi kan udah tadi pagi itu udah dipesake, udah nganu. Di samping itu saya bilang sama ibu Bu, tapi tole kuwi anune penyakitnya seroten, energi negatifnya seroten. Tak suruh lewat ngambungi gitu loh Mbak. Jadi ngambungi ibu ke anak itu loh. Jadi ngambungi ngambungi terutama dada, perut sama punggung. Sambil ngambung itu sambil nyerot gitu loh. Karena ibu kan juga bisa kan gitu. Nah itu memang keluarga kan bisa semua gitu. Nah itu sudah sama istri saya sudah dilebur, sudah dilebur penyakit itu, energi negatifnya itu sudah dilebur. Nah terus tadi ini kan berangkat ke rumah sakit. Karena kan kebetulan itu tadi mertua ada sedang opnam gitu. Yang nunggu di sana kan adik ipar saya, adik istri saya itu. Begitu sampai sana adiknya langsung muntah-muntah. Mungkin kena itu, kena itu senggolan sama energi negatif yang dibawa istri saya itu. Mungkin belum bahasanya itu belum resik lah itu. Belum lah. Kalau adik ipar itu kan peka banget Mbak, sensitif sekali itu sama energi sama itu.
Kalau ada apa namanya, kalau saya nggarap di waktu, kalau misalnya kebetulan di rumah sana, di rumah mertua gitu, adik ipar tuh nggak berani dekat. Nggak kena infeknya. Nggih, seperti jenengan lah, itu sensitif banget. Sensitif. Nah, kembali ke warung soto itu tadi, monggo dilanjut ya. Tadi bales ini aja. Warung soto yang rame itu supaya saudara tetangga, teman-teman yang lain tidak kena efek dari warung sotonya itu gimana ya, Pak? Ya itu aja, diperbanyak ibadah. Jadi gini logikanya ya, Mbak. Ini demit pesugihan ataupun nganu itu kan, ini kan pasti energi negatif. Untuk melawan energi negatif, itu kan kita harus melawannya dengan energi positif kan. Nggak mungkin kan yang netral, atau malah energi negatif juga. Kalau sama-sama energi negatif malah berbaur, malah gampang banget kena gitu loh, Pak. Tapi yang melawannya itu dengan menggunakan atau membentengi diri itu dengan menggunakan energi positif. Nah, energi positif itu didapat dari apa? Yang paling gampang itu ibadah, Mbak. Agama apapun jenengan yang jenengan anut, selama jenengan beribadah dengan baik loh ya, saya bilang dengan baik dan benar, betul-betul ini ibadahnya itu ibadah yang bagus, yang bukan karena ria atau sombong, atau bukan karena ingin pamer, atau bukan pokoknya yang betul-betul bernilai, yang bagus. Itu menghasilkan energi negatif, energi positif yang bisa menghalangi ini. Gitu. Tapi itu juga memang tergantung dari seberapa besar kekuatan dari energi negatif yang dimiliki demit pesugihan itu. Nah, terutama satu hal yang tidak boleh dilakukan kalau memang sesuai rumor, sesuai rumor ya, Mbak. Berarti apapun, saya tekankan, apapun yang diberikan dari sana, jangan pernah diterima. Berarti apapun, dalam bentuk apapun. Berarti kalau kita makan di sana juga bisa berpengaruh, Pak? Kalau makan kan beli, Mbak, jenengan. Iya. Jenengan tidak diberi. Enggak. Kalau tidak diberi itu bisa enggak masalah. Tapi kan tetangga-tetangga udah mulai enggak beli di sana. Nah, itu karena saking ketakutannya kan. Itu lebih baik lagi. Oh, itu lebih baik. Kalau memang sesuai rumor loh ya. Saya bilang ini dengan tanda kutip sesuai rumor loh ya. Beredar di. Karena ini kan hanya baru sebatas rumor. Kalau memang sesuai rumor, itu yang terbaik. Itu yang terbaik menurut saya loh, Pantesan ya tetangga-tetangga udah pada nggak beli. Karena ketakutan. Itu memang lumrah, Mbak. Kalau memang sesuai rumor loh ya. Tapi kalau tidak sesuai rumor, saya ya angkat tangan lah istilahnya. Wong tidak sesuai rumor, ternyata tidak seperti yang dirumorkan, ya beda cerita lagi, Mbak. Tapi yang saya yang bilangnya atau menjelaskannya itu kalau sesuai rumor saja. Kalau sesuai rumor itu yang terbaik. Apalagi jangan diberi apapun dalam bentuk apapun. Apapun itu, apalagi makanan, Mbak. Wah, sudah. Makanan, minuman itu akan masuk ke tubuh langsung, Mbak. Wah, ini sudah. Biasanya makanan minuman yang diberi kalau sesuai rumor ya, itu sebelum diberikan ke orang lain, itu sudah bahasanya ya, dicoba-japu. Dijampi, dimantra-mantrai atau dijadikan itu ubur rampe ataupun sesajen dulu. Gitu. Nah, itu begitu dimakan sama seseorang, wah sudah masuk. Itu kalau kalau sesuai rumor loh ya. Tapi kalau saya kalau tidak sesuai rumor ya itu beda cerita lagi. Kan ini saya cuma ngikutin jenengan, maksudnya ngikutin jenengan dan tetangga-tetangga jenengan yang merumorkan seperti itu. Membaca situasinya. Gitu. Paling gampang itu, Mbak, apapun jangan pernah diterima. Tapi kalau beli masih bisa ya, Pak? Masih aman lah bahasanya karena kita membeli. Bukan diberi. Ya. Diberi itu walaupun air putih pun bisa loh. Oh ya. Misalnya kita beli, terus ya atau mungkin minum itu. Oh, dikasih gratis gitu, Pak. Nah, itu
Oh, yang hati-hati bermasalah loh. ya di situ ya, Pak. Oke, Diberi. hati-hati. Atau mungkin nanti diberi porsinya lebih, Terus kok suruh lebih nggak banyak, bayar. nah, atau wis rego biasa, harga biasa saja. Nah, itu juga diberi loh. Iya. Tapi nggak kelihatan, karena itu kan seperti samun kan, itu seperti samar lah itu. Itu sudah diberi, itu hati-hati. Saya terus membaca situasi juga, Pak, di sana. Kan sebelahnya tuh ada usaha juga, Pak. Usahanya tuh tidak saya sebutkan. Nggak usah. Usaha Pokoknya samping jangan. dekatan lah, Pak. Kayak sini sama sebelah situ. Usahanya tuh hampir meredup sekarang, Pak. Yang sebelahnya. Padahal dulu punya alat aja 6, pegawainya banyak. Nggak, maksudnya gini aja. Dalam bidang apa itu? Kuliner atau? Beda, nggak ada kuliner. Konveksi atau Enggak, apa? biasa usaha lah, nggak bisa saya sebutkan nanti sudah lokasinya udah kelihatan gitu. Itu usaha. awalnya besar Sebelum ada soto itu apa? Menurut saya besar, Pak, karena punya alat aja udah banyak banget. Setiap hari itu produksinya tuh sampai numpuk banyak, dan itu kan disambil loh, Pak. kan apa, usaha kelihatan gitu loh, Pak, usaha kasar tadi kelihatan di mata. Itu juga udah mulai meredup, apa namanya, produksinya udah nggak sebanyak dulu. Terus truk-truk yang datang juga udah nggak sebanyak dulu, keluar masuk apa pelanggan lah itu. Iya, itu udah nggak sebanyak dulu. Apakah itu juga merupakan efek dari satu soto bisa menghancurkan usaha lain gitu, Pak? Kalau gini, Mbak, kalau sesuai rumor, ini kita tetap harus kembali ke itu ya, sesuai rumor gitu. Kalau sesuai rumor dan ternyata tetangga jenengan yang seperti hampir yang meredup itu juga pakai. Misalnya penglaris. Itu gini, Mbak, sistemnya gini. Itu saya punya bukan teori sih, tapi ini sebetulnya sudah terjadi. Jadi pengalaman dan dari temen itu juga ada yang sama, mengalami hal sama, maksudnya tahu hal yang sama. Jadi gini, biasanya kalau apa namanya itu, banyak yang misalnya gini, misalnya jalan sini ya, jalan depan ini pada punya sama-sama punya nih, sama-sama pakai. Nanti ini demit atau siluman atau gaib lah yang paling gede ini bisa narik, bisa nganu, ini nanti perang, berantem, dok gelut gitu hasilnya, tarung. Nanti kalau yang kalah itu disuruh jadi anak buahnya. Oh, dia tarik berarti ya, Pak ya? Dari misalnya yang sebelah yang saya sampaikan tadi, yang apa, usaha sebelahnya tuh redup tuh bisa saja ditarik. Betul. Oh, gitu. Ini nanti ditarik sini, ini lawan sini ganti. Ya, ini sebelah ini awalnya sebelah kanannya, ini menang, ditarik. Nanti lawan sebelah kirinya menang, ditarik. Wah, nanti yang laku cuma sini, lainnya mati. Oh, pantesan ya banyak yang kayak gitu. Itu banyak. Walaupun beda usaha gitu. Beda usaha. Tapi kalau mau sama-sama menggunakan seperti itu, ya. Terus untuk cara mengatasinya gimana, Pak? Untuk siapa? Untuk yang punya usaha harus dibentengi biar nggak ditarik, biar kita tetap kokoh. Ya cari demit yang lebih kuat dia. Kan gitu, Pak. Iya, sama-sama pakai pesugihan. Iya. Loh, kalau selama tetap mau menggunakan cara seperti itu, carinya demit atau siluman yang acak-acak terus, ya tetap ditarik terus. Tetap ditarik terus. Malah ini yang narik ini usahanya tambah gede nanti. Tambah gede. Karena nyakoti energinya yang di luar. Bukan energi. Nggak cuma energi, Mbak. Kan ini wujud, maksudnya ini makhluk. Nah, nanti yang bekerja secara gaib di tempat itu semakin banyak kan, Mbak. Oh, karena ngambil yang lainnya. Jadi akhirnya yang narik pelanggan itu semakin banyak, demit-demit yang narik pelanggan itu. Nah, semakin ramai kan.
Pantesan pada ini ya banyak yang sepi. Itu bisa seperti dengan catatan loh ya. Itu tadi sesuai rumor dan yang satunya ini juga menggunakan cara yang sama. Yang sama. Mungkin penglaris biasanya. Penglaris. Yang kalah itu penglaris. Tapi kalau sama-sama pesugihan biasanya paten-patenan, Mbak. Oh. Paham saya. Jadi perangnya satu bunuh orang, sana bunuh orang gitu. Iya. Nanti ini perang sampai ini salah satu demitnya mati lah. Ini demitnya mati, yang punya ikut mati. Oh gitu. Biasanya gitu. Oh iya Pak, saya juga mau jadi kalau masalah pelaris tuh saya jadi ingat tempat kerja yang dulu saya. Gimana? Waktu Jesu kan saya sempat tidur sambil membayangkan. Tidur mimpi ding. Mimpi ketemu di tempat kerja saya tuh ada ukuran kayak pesugihan ya, bukan sajen tapi gede banget. Penglaris atau banget. Nah, sajennya untuk apa itu? Saya kurang kita tahu. Jangan suudon dulu ya. Iya, karena kan itu kan nggak kelihatan. Cuma saya kan didatengin di mimpi Pak waktu itu. Jadi non sewu. Jenengan yang lihat sajennya itu di mimpi, tapi itu di mimpi. Iya, lihatnya. Tapi posisi jenengan tidur di tempat kerja jenengan? Enggak, di rumah. Di rumah. Di rumah. Saya di rumah dimimpikan sajen itu. Dan sajen itu memancar bukan energi sih, kayak lampu itu berpijar, gede banget. Bercahaya gitu. Cuma di situ ada kepala kerbau macam-macam itu. Saya tuh sampai hampir 6 bulan tuh mikir itu tuh apa. Bahkan saya ketika saya masuk kantor, itu saya ngerasain deg-degan terus tuh loh Pak, di kantornya itu. Kayak nggak nyaman tuh loh di dalam kantornya. Kalau saya pribadi ya. Terus saya memberanikan diri setelah 6 bulan kerja, saya ngobrol sama teman saya, itu OB, office boy-nya sana. Dia cerita sama saya kalau aku punya ini ya, sekalian saya tanyakan dong, kamu lihat ini enggak? Dia malah nggak bisa lihat apa-apa. Jadi saya malah dia salah ngaku-ngaku. Iya, saya salah tanya ini. Mungkin hanya untuk menarik perhatian juga bisa. Bisa ya Pak. Loh iya toh, dia cowok toh? Cowok. Saya tanyakan dia punya jenengan cewek, dia cowok, mungkin dengan cerita gitu mungkin bisa menarik perhatian jenengan. Punya kakek, punya apa kayak. Tapi begitu dites ternyata blong gitu. Ini enggak energi yang gede banget di sini, ini wujudnya ini enggak lihat. Kamu lihat Mbak? Ya lihat nek saya pasak bilang gitu. Habis itu saya salah tekon. Terus saya ketemu sama teman saya. Itu rumahnya orang perbatasan Cilacap Pak, sama Sundo. Jadi Sundo Cilacap. Tadi saya mau agak rem, jangan didetailkan. Lokasinya saja. Iya, lokasinya. Sundo Cilacap. Ya, kalau kota masih gampang. Di temanku itu, saya tuh nggak bisa ngecek dia. Jadi saya tuh krosok kita uang iso. Nggak nembus. Bahasa saya nggak nembus dia. Kita uang iso. Terus saya tanyain, Mas, kamu di sini lihat ini nggak? Itu juga cowok. Kamu lihat Borot? Lihat. Terus dia tiba-tiba dia kan mungkin dia awalnya nggak lihat, terus dia kayaknya ngecek, tracking. Jadi dicek semua di tempat kerja itu. Tapi posisi saya sama teman saya ini tuh nggak di ruangan kerja, nggak di kantor. Maksudnya di luar kantor gitu. Yang ngecek dari luar kantor. Dari luar. Teman saya tuh lihat ada Mbak, ada Mas. Manggilnya nggak Dek gitu? Enggak. Saya pikir manggilnya Dek. Ada Rin. Cuma aku cuma 2 yang kutanyain karena dia yang paling lama kerja di situ kan Pak. Tapi aku belum pernah lihat kalau kamu nggak cerita. Jadi dia tuh sebenarnya nggak lihat, nggak bisa lihat. Nggak kerasa. Cuma karena saya cerita dia baru ngecek gitu loh. Berarti ada medan pelindungnya Mbak? Iya. Khusus
mungkin itu medan pelindungnya termasuk agak kuat, jadi kalau yang tidak peka sama sekali, maksudnya yang tidak betul-betul peka, itu tidak kerosok. Iya, mungkin ya Pak. Mungkin, ya. Itu terus dia ngecek, terus aku tanya, itu kan kayak tanda kutip ya Mas, kayak entah pelaris atau pesugihan, itu kan biasanya ngambil nyawa. Terus saya tanya dong, di sini kan saya juga takut toh Pak, walaupun saya kerja di situ, kalau misalkan memang di situ nanti ada tumbal karyawan atau gimana gitu loh. Iya, takutnya jenengan seperti yang di tetangga jenengan itu. Saya juga takutnya kayak soto itu. Akhirnya saya tanyakan, masnya itu bilang enggak Rin, selama saya kerja di sini enggak ada karyawan yang meninggal. Mungkin itu tumbal itu buat pelaris, bukan buat pesugihan. Cuma kan omsetnya miliaran loh di sini ya. Oh, itu ngeri ya. Terus aku bilang tapi kalau misalnya pakai kepala kerbau. Kerbau, tapi gede banget loh Pak, nggak kecil loh, kayak tampah itu loh. Iya tahu. Tengahnya itu macam-macam. Iya. Itu. Terus temanku bilang gini, itu nggak ada Rin. Kalau saya ngerosel, itu tuh makaninnya iso, dia bahasa Jawa nih bilang gitu. Apa? Makanan ini. Panganane. Dia masih makanannya. Dia masih bisa yang bikin apa yang punya itu masih bisa ngasih makan, dia bilangnya gitu. Jadi masih ada duit buat makanin, jadi tidak pakai nyawa manusia. Iya, masih bisa kasih makan. Jadi kelasnya masih penglaris. Iya, tapi gede itu udahan. Temanku tuh juga ngasih tahu. Padahal kalau terus aku tanya hewan kerbau itu berapa juta saja itu? 10 juta Pak itu. Iya. Belasan, puluhan lah. Sapi aja udah sampai 20 kan. 20-30-an juta gitu. Ya, tapi itu omsetnya miliaran. Wah, ya gede ya. Gede banget. Gini. Awalnya tuh saya mikirnya itu punya kepala cabang. Cuma kalau kepala cabang tuh ngeluarin uang sebanyak itu nggak mungkin. Saya tuh sampai nggak bisa nembus Pak waktu itu. Maksudnya untuk itu jenengan di cabang, bukan iya, di. Itu ada beberapa cabang. Banyak itu? Pak. Banyak. Indonesia? Belum. Oh, baru Pulau Jawa. Lintas nasional mungkin. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Iya. Itu banyak banget. Kan habis itu si temanku itu ya kalau misalkan ada ya saya udah nggak berani Rin. Udah nggak lanjut. Soalnya kan gede banget itu energinya. Dia malah saya bisa ngobrol sama teman saya itu. Cuma ya hati-hati aja di sini gitu. Nanti kena efek dari tumbal atau pesugihannya pelarisnya itu. Terus ya, temanku itu malah ngasih tahu saya juga, itu yang punya bukan dari yang megang sekarang Rin, malahan. Dia malah bahasan setelah saya kasih tahu tuh dia nembusnya ke yang punya pemilik dari awal. Yang lama. Yang pertama yang punya. Loh, gini, sekarang kan sudah dikasih anaknya yang ngelola. Tapi berarti kalau misalnya itu berarti masih dipelihara itu, Mbak? Masih, Pak. Oh, berarti turun temurun. Bukan, itu kan usaha dari orang tua. Lah iya. Itu kan istilahnya kan yang sekarang itu kan generasi kedua gitu kan ya. Generasi kedua. Nah, itu nggak cuma usahanya tapi mungkin ingon-ingon itu nggak bagi bahasa saya ya. Ingon-ingon itu juga mungkin masih diurus, Tapi yang ngurus kayaknya bukan anaknya deh, Pak. Anaknya mah nggak tahu. Dari temanku yang cerita. Info dari temanku tuh anaknya tuh nggak bermain kayak gini, Mbak. Kayaknya yang bapaknya. Soalnya bapaknya kental banget tuh loh. Kemarin tetap dipegang bapak gitu. Iya Pak, itu kayaknya teman saya nembus kan dipegang maksudnya bapaknya. Generasi pertamanya tetap dipegang bapaknya, karena kayak anaknya tuh udah generasi kedua, ketiga kan kemungkinan. Enggak, kalau generasi ketiga cucu Mbak. Cucu ya, kedua berarti. generasi kedua. Gitu. Cuma ya itu tadi Rin, kalau bapaknya meninggal mungkin udah nggak sekuat sekarang. Segede sekarang omsetnya, cuma dikasih tahu kayak gitu sama temanku. Bisa habis Mbak kalau nggak diurus. Pertama itu biasanya debit pesugihan itu kalau nggak diurus lagi atau nggak itu kan bisa jadi debit pesugihan karena kan besar penglaris ya. Sekarang mungkin penglaris, tapi kedepannya kalau tidak ada yang ngurus itu bisa membawa celaka bagi keluarga yang pemilik.
Pemilik. Nah, itu bisa makan nyawa mereka semua. Oh iya Pak. Oh iya. Kalau tidak diurus ya Pak. Itu iya, itu bisa seperti itu kalau tidak diurus. Misalnya nanti generasi pertama ini wafat misalnya gitu kan. Terus ini ingon-ingon ini tidak ada yang ngurus. Wah, ini generasi berikutnya anak keturunannya itu bisa terancam bahaya itu. Oh, bisa seperti itu ya Pak? Bisa, nggak bisa dihabisi. Kalau demitnya atau siluman atau iblisnya itu ganas gitu. Oh. Apalagi jenengan tadi cerita itu kelasnya kan nggak cuma usaha ecek-ecek gitu loh. Omsetnya aja sampai miliaran. Wah itu wah ngeri itu peraturan. Kelas-kelas seperti itu pasti powernya, energinya gede. Doyone itu gede banget itu. Oh, dan itu bisa sampai ke situ. Nah itu kalau misalnya karyawan atau yang misalnya masih bekerja di situ pada saat generasi pertama ini wafat misalnya gitu, nah itu bisa kena imbas. Oh bisa Pak? Nah, iya, karena apa? Jenengan ataupun karyawan lain itu yang karyawan itu kan dapat hasil dari situ. Itu kalau namanya penglaris atau pesugihan ya Mbak, itu sistemnya gini, siapapun yang mendapatkan atau merasakan hasil dari usaha itu dianggap semuanya dimasuk list semua. Oh iya toh Pak? Walaupun cuma 1.000 perak jenengan dapat dari situ. Ya Allah. Itu ngerinya pesugihan Mbak. Ngeri ya. Makanya saya kalau ada yang pasien gitu, pasien saya kan selalu bilangnya kan pasien gitu. Walaupun saya istilahnya itu ya hanya mengatasi gangguan gaib khusus gitu ya, spesialis gangguan gaib. Itu kalau ada pasien yang dia paham itu kasusnya itu kasus pesugihan, saya pasti akan ngasih misalnya obat dari saya atau resep dari saya itu cuma satu, itu jangan terima apapun dari yang diindikasi sebagai pelaku pesugihan. Jangan mau dikasih apapun, jangan mau. Kalaupun misalnya tidak bisa nolak, diterima, jangan pernah dipakai, jangan pernah diapa-apakan, tunggu orangnya pulang terus buang. Tapi buangnya jangan di sampah-sampah, beda, harus ada khusus. Jadi kalau bisa dekat laut, buang di laut Mbak. Gitu. Buang di laut sambil bilang pokoknya aku enggak, dijawab kalau pakai bahasa Jawa itu dijawab. Jadi aku mau nompo kowe wis baliyo ning papan panggonanmu. Rasah moro meneh ning nggonku meneh. Itu. Kalau tidak bisa dekat laut atau tidak bisa dibuang di laut, itu dibuang di kali besar boleh. Tapi kali besar loh ya, kali yang mengarah ke laut. Oh iya. Misalnya seperti kemarin saya kan netralisir Kali Code dengan Kali Opak. Nah itu yang buangnya itu bukan arah ke utara, tapi arah ke selatan. Karena ngarahnya itu kan ke selatan kan ke laut gitu loh. Nah itu ke sana. Terus jawabannya sambil dibilang seperti itu tadi. Dijawab seperti itu tadi, nah itu tadi Mbak, gara-gara banyak yang seperti itu, nah itu saya diminta netralisir. Tapi bagi saya nggak masalah, karena itu juga memang tugas lah istilahnya. Tapi itu cuma satu-satunya cara untuk supaya tidak terkena pesugihan. Oh, berarti ini ya Pak, selama masih masih hidup yang ngasih makan tuh masih aman gitu. Ya kalau misalnya yang melihara yang melihara itu ngasih makannya cuma segitu aja. Kalau dia mau minta lebih hasilnya, pasti
demitnya minta yang lebih juga. Nah itu istilahnya bahasa saya itu ya saat itulah dimulainya horornya itu di situ. Yang demitnya minta lebih itu, Pak. Nah, iya, karena minta lebih itu pasti minta tumbal nyawa manusia. Nggak kerbau lagi ya, Pak? Nggak kerbau lagi, nggak mau. Karena energinya gini Mbak, jadi sebetulnya pesugihan itu kan sistem jual beli. Okay. Setahu saya nggih, praktisi lain berbeda pendapat sih monggo saja. Okay. Setahu saya itu sistem jual beli. Kalau jenengan tuh jualnya barangnya seperti ini, yeah, itu harganya ya segini. Oh, betul. Kalau jenengan pengen dapat harga yang lebih tinggi, yeah, ya barangnya nggak seperti ini. Oh, jadi kamu ngasih misalnya apa? Rokok, yeah, ini kan punya saya kan cuma 8.000 per bungkus. Itu kalau apa namanya? Kenapa? Oh, saya pikir kaget. Kalau misalnya saya jual ke jenengan misalnya gitu, misalnya gitu, itu ya pasti jenengan akan bayarnya cuma 8.000, ya toh. Tapi kalau saya pengen, wah ini saya pengennya tuh dibayar 20.000, ya ganti rokoknya. Jangan rokok ini atau ini ditambah jumlahnya. Oh gitu. 3 bungkus. Oh, misalkan dia mau banyak omsetnya lagi, dia biasanya 1 kepala kerbau, dia 2. Ya, itu bisa. Atau 3, 3, gitu. 5. Gitu. Biasanya ganjil. Enggak ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7, 9. Genep jarang ya, Pak? Iya. Itu biasanya. Nah, itu nanti boramelannya double-double juga. Oh iya, lebih banyak. Nah, itu. Ya kalau misalnya nggak kuat, otomatis ya wis gampangannya apa? Ya ganti apa ya? Ganti nyawa manusia. Ya sudah. Milih ya. Iya, karena kan pilihannya, Mbak. Jenengan atau saya ngasih ini 3 bungkus. Atau rokok yang seharga 20 ribuan 1 bungkus. Yang nominalnya sama dengan jumlah ini 3 bungkus. Tapi kan enak yang ini ya, Pak. Yang nominalnya gede. Iya, tapi kan marem yang ini. Sama aja. Ini kan marem. Sama aja. Karena kan bener-bener kenyang gitu loh. Bisa sampai kemelekeren kasarannya itu, bisa sampai misalnya ini saya misalnya apa namanya? Rokok sehari 1 bungkus misalnya. Kalau misalnya yang enak, ya enak, tapi cuma sehari. Tapi kalau yang ini bisa 3 hari. Oh iya, tempat saya kerja dulu tuh, rasa saya Pak, itu tuh penglaris dulunya. Jadi ketika orang lewat di depannya tuh langsung teruju pada tempat kantor saya. Dari arah mana sih mesti yang dilihat itu dulu. Jadi kayak matanya tuh dialihkan ke sana. Ya itu kayak ditarik kan. Iya. Gitu. Memang itu sistem kerja penglaris itu seperti itu, Mbak. Pesugihan itu sebetulnya agak beda. Agak beda ya. Iya, ada yang sebetulnya itu tanpa usaha apapun bisa diberi. Bisa diberi. Maksudnya gimana, Pak? Contoh ya. Okay. Misalnya harus kawin dengan demitnya. Oh, gitu. Kalau demitnya yang dipakai perempuan, misalnya kayak laki-lakinya. Kayak itu loh, Nyiblorong. Itu nanti itu mungkin Nyiblorong atau anak buahnya datang, itu nanti kawin nama itu, terus sisi-sisinya itu bisa jadi emas, jadi duit, jadi nganu itu. Nah, itu pesugihan? Iya, pesugihan. Itu jelas pesugihan, Mbak. Dan itu biasanya orang itu nanti akan buka usaha. Hanya loh ya, hanya untuk kamu palase. Oh, itu yang pesugihan ya? Iya. Bukan penglaris. Jadi buka di mana-mana, nanti kan dilihat orang itu kan usahanya besar, banyak di mana-mana. Padahal itu nggak urusan itu laku atau enggak. Nggak laris sekalipun nggak masalah, tetap karyawan tuh dibayar terus setiap bulan. Ada yang seperti itu. Ada. Saya pernah itu yang pesugihan yang sebenarnya kalau bagi saya. Orang yang tidak bekerja tapi menghasilkan uang banyak. Betul. Itu pesugihan yang sebenarnya. Itu yang ngeri ya, Pak. Kalau penglaris itu gitu. kalau penglaris sesuai namanya itu bikin laris. Hanya membuat laris. Ya. Kalau pesugihan tuh membuat kaya. Iya, membuat kaya tanpa ngapa-ngapain. Ya cuma jualan jiwa manusia itu.
cari tumbal. Ya, itu kan barang dagangan. Tumbal nyawa manusia atau jiwa manusia itu barang dagangannya yang akan dijual ke demit ini atau siluman atau iblis itu. Oh gitu. Nah, supaya nanti kan kalau orang-orang akan mikir tuh Mbak, iki ora kerja apa-apa, ora entuk warisan apa-apa, kok bisa kaya gitu. Nah, itu juga akhirnya mereka biasanya rata-rata itu kamuflasenya itu bikin usaha di mana-mana. Apapun tuh dibikin. Walaupun itu nggak laris sekalipun cuek. Oh, yang tahu karyawannya kalau dia nggak jualannya nggak melak jalan gitu. Karyawannya tetap kerja itu bahkan sampai bertanya-tanya ini kok nganu tetap dibayar tuh. Nanti alasannya ada aja. Oh, itu nanti nganu ini apa namanya subsidi silang atau apa gitu. Tahu kan istilah subsidi silang itu? Iya, tahu. Nah, oh itu yang sana laku laris makanya ini padahal sana juga sama. Nggak laris misalnya gitu. Itu nggak urusan, Mbak. Beda pesugihan sama pelaris itu ya? Nggih, itu setahu saya nggih. Itu pesugihan yang asli itu seperti itu. Ngeri ya berarti. Itu bisa apa namanya? Istilahnya itu tapi macam-macam sih pesugihan. Jadi itu mungkin level yang lebih tinggi, Mbak. Karena kan ada pesugihan babi ngepet yang dia harus kerja juga. Nyolongi duit gitu kan ya. Pesugihan tuyul ya tuyulnya yang nyolongi duit gitu. Itu memang levelnya itu beda-beda. Tapi yang paling parah itu yang setahu saya cuma gitu. Cuma tengok-tengok gini, dia cuma kawin sama demite itu. Demite itu. Beneran? Pakai jiwa. Kalau kawin sama demitnya itu makainya apa, Pak? Pesugihannya? Makainya gimana? Korbannya itu dirinya sendiri. Tetap sama tumbal manusia lain. Oh gitu. Oke, bahkan anak keturunannya sendiri, pasangannya sendiri gitu. Nanti jangka berapa tahun gitu, dianya sendiri kalau sudah nggak bisa nyari tumbal, ya dianya sendiri dimakan. Oh betul. Oke. Lebih ngeri itu. Kalau dianya nggak bisa nyariin tumbal, ya dianya yang jadi tumbal. Oh berarti temen aku ada sih Pak cerita teman saya sekolah itu punya usaha rental mobil yang awalnya mobil 1, 2, 3 gitu soalnya udah punya 15 atau berapa banyak padahal masih usia 30-an kayak saya. Jangan suudon dulu loh Mbak, ini saya bilang loh ya. Iya. Kita nggak tahu loh keadaan seseorang loh ya. Tapi dia selama ini ya Pak kondisinya ternyata udah 3 kali nikah. Istri pertama meninggal, istri kedua meninggal, istri ketiga. Istri ketiga ini saya kurang tahu infonya meninggal atau enggak. Tapi katanya udah menikah ketiga kali. Berarti selama 3 kali itu 2 istrinya sudah meninggal. Udah meninggal. Jangka waktunya? Nah, jangka waktunya saya kurang tahu ya Pak. Oh, maksudnya sampai tahunan atau bulanan saja? Enggak tahu Pak. Enggak tahu. Kurang tahu saya. Tapi infonya 2 istri itu meninggal. Tapi begitu meninggal tambah kaya? Iya. Ya tambah mobil, tambah ini. Dia punya rental mobil rental banyak. Oh. Untuk saya itu dia orang tua kaya? Orang tua sopir taksi dulunya. Orang tuanya. Orang tuanya sopir taksi? Iya. Ibunya? Ibunya orang rumah tangga. Ibu rumah tangga? Berarti tidak ada. Dia nggak punya keturunan anak Pak selama punya istri 3 istri enggak. Itu. Berarti itu nganu nggih. Istilahnya tidak ada jalur waris. Enggak ada. Mungkin dapat undian paling. Kalau di luar negeri itu loh, seperti di luar negeri itu kan ada biasanya kan beli undian itu dapat jackpot. Enggak. Itu kalau seperti itu saya bisa baca. Katanya karena temanku itu mau dijadikan istri ketiganya. Cuma kan dia kan juga tahu kan. Tanya-tanya dulu istri pertama meninggalnya kenapa, terus itunya kenapa. Nggak ada cerita dari istri kedua, pertama itu dulu mereka yang istilahnya suaminya itu indikasi misalnya tuyul atau apa gitu. Enggak ada cerita apa-apa. Karena kan kalau misalnya yang bisa membunuh wanita, pasangannya,
itu ada yang jelas tuyul, karena tuyul itu kan mintanya kan susu, Mbak. Okay. Tapi yang disedot itu darahnya. Jadi bukan air susunya, tapi darahnya. Nah kalau darahnya disedot terus lama-lama bisa meninggal. Okay. Itu yang pertama. Tapi yang kroso saya ini saya rasakin ya. Kalau memang itu sesuai dengan apa yang jenengan ceritakan, dan nganu nggih, memang istilahnya sesuai dengan rumor lah ya. Kemungkinan itu mungkin itu ini si laki-lakinya ini dia nikah dengan demit, Mbak. Kalau di luar kan istilahnya nikah dengan jin gitu ya. Tapi kan saya tidak memakai istilah jin, karena kan itu jin itu kan istilah bahasa Arab. Saya kurang tahu arti sebenarnya. Agak rancu ya, Mbak, karena jin itu kan kalau di dalam bahasa Arab itu kan artinya kan gaib. Nah berarti semua yang gaib itu jin, termasuk malaikat, Tuhan, dewa atau anu itu semua jin gitu. Atau Tuhan sekalipun jin, ya, kan saya nggak rancu itu. Makanya saya pakai istilah bahasa Jawa aja. Jadi kemungkinan itu nikah dengan demit, mungkin ya. Saya lebih mantap dia nikah dengan siluman, Mbak. Kemungkinan iya, Pak. Nah itu istri-istrinya itu meninggal karena silumannya ini itu cemburu. Oh. Atau itu mungkin itu sebagai tumbalnya. Sebagai tumbalnya ya? Iya, sebagai tumbalnya untuk istri silumannya itu. Jadi itu ya itu memang ada sih seperti itu. Ada ya? Iya, bentar, Mbak. Saya lihat ada orangnya, Pak. Di IG saya, bantu cek dulu ya. Nih, adik apa betul? Oh, yes. Ora kepiye-piye adik. Soalnya teman saya tuh sempat digarap yang mau nikahin tuh, Pak. Terus sampai 2 minggu di rumah sakit. 2 minggu di rumah sakit nggak ketahui sakitnya. Teman jenengan? Yang jadi istri ketiga? Yang mau dijadiin istri ketiga. Itu sudah sakit duluan? Udah. Tanpa ketahuan apapun? Iya, di rumah sakit tuh dia cerita 2 minggu di rumah sakit. Tuh ada benjolan di leher. Datang, keluar, muncul. Aneh gitu. Dan itu dokter tidak tahu sakitnya apa? Sakitnya apa. Udah dioperasi 3 kali, muncul benjolan lagi. Jadi selama setahun tuh deket sama cowok itu. Cowok itu tuh dia sakit-sakitan tuh, Pak. Aku jadi ingat dia cerita. Lehernya tuh ada sayatan operasi. Dilihatin sama saya, Pak, di sini. Saya juga lihat, oh iya ya, nek dioperasi kayak sayatan bekas operasi nih, jahitan. Ada fotonya enggak? Iya, laki-laki. Dari situ aja. Enggak, teman jenengan. Yang disayat-sayat. Iya, kalau misalnya ada apa namanya? Ada cowoknya juga nggak apa-apa. Tapi gantian gitu, jangan barengan. Ini yang cerita sama saya. Dari situ aja nggak apa-apa. Yang cerita saya cuma pengen ngerasain energinya aja. Yang cerita sama saya. Iya ini. Dulunya. Temennya jenengan kan? Itu udah 2 tahun yang lalu tuh benjolannya pindah-pindah tuh di leher, Pak. Oh iya. Coba cowoknya ada nggak? Enggak. Saya cek dulu ya, Pak. Ya tuh habis diceritain temanku itu terus ini unfollow IG-nya, takut saya. Maksudnya? Lalu IG-nya tuh saya unfollow itu loh, Pak. Oh, unfollow. Saya unfollow. Makanya takut. Lah kenapa harus takut? Biasa aja, Mbak.
Tapi ya lumrah sih, namanya juga takut. Kalau nggak tahu harus ngapain ya memang bisa takut. Oh, Terus dia maam udah Le, nggak bisa kelihatan. ibu tekan. Gimana Mbak? Nggak ada ya, Mak. Dia kayaknya juga belajar sih menurutku, Pak. Soalnya udah nggak di sosial media, udah nggak kelihatan. Nggak aktif? Nggih. Dulu tuh sering foto-foto. Tapi ya ini ya nggak apa-apa, ya udah itu dari foto temenin jenengan aja. Kerasa banget itu. Tadi ada energi energi hitam ngelilingi tubuh. Masih kok diteruskan yang mau nikah? Nggak mau. Nggak jadi? Nggak jadi. Kan udah dikasih tahu tuh. Dia tuh di rumah sakit tuh mimpi ada, dia cerita, belum cerita. Mau dimakan ular? Enggak. Didatengin ibu-ibu budenya yang udah meninggal, dikasih tahu boleh otombong ngono kuwi. Pas di rumah sakit kan dokter udah angkat tangan. Dia cerita dokter udah angkat tangan. Sebulan di rumah sakit dokter udah angkat tangan. Soalnya udah dioperasi kok isinya ono benjolan, pindah-pindah itu. Nah ya itu apa namanya? Kalau bagi saya ya Mbak, itu yang apa namanya istilahnya itu penyakit gaib. Jadi kelihatannya seperti medis, tapi itu kalau nggak itu penyebabnya itu gaib Mbak, atau demit nih. Itu kalau gaibnya itu nggak dihilangi dulu, penyebabnya nggak diatasi dulu, penyakit medisnya ini nggak bisa sembuh. Jadi ada dua step atau dua tahap ya. Gaibnya diatasi dulu, setelah selesai baru penyakit medisnya. Kadang kalau gaibnya itu nanti sudah diatasi, penyakitnya yang sebelumnya itu ada itu bisa langsung hilang, bisa Mbak. Itu ada. Bisa ya Pak? Itu ada. Yang seperti itu. Nggak cuma 1-2 kali saya nemuin kayak gitu itu. Tapi biasanya yang paling banyak itu nanti tetap ada penanganan medisnya juga terakhir gitu. Kalau tapi sudah sembuh? Udah sembuh teman saya. Oh, ya syukurlah. Ditambani orang dulu? Sama Pak siapa gitu. Kayak dukun tapi yang nyariin emas ya. Oh, paranormal. Paranormal. Kayak kuncen. Nah, dukun tuh lebih ke dukun ke konotasinya tuh negatif Mbak. Kalau sekarang kan kalau yang nolong itu paranormal. Kalau yang ini ada Pak fotonya. Dukun. Tapi ini foto lama ya ini orangnya. Belakangnya udah ada makhluk kayak gitu Pak. Dia belajar toh Pak kayaknya juga. Saya bacanya. Bukan. Lebih ke ada perjanjian sama makhluk belakangnya itu. Bukan kodam loh ya. Ini orangnya. Iya, yang tadi sama. Mobilnya 10 atau 15 gitu. Punya usaha rental. Wah, sangat ya. Soalnya dulu kan orang nggak punya kan, Pak. Itu apa namanya, sama makhluknya ada perjanjian. Ada ikatan perjanjian. Bukan sebagai kodam loh ya. Okay. Karena kalau kodam itu energinya itu menyatu Mbak. Ini enggak menyatu. Tapi kenapa bisa ngikuti terus? Kenapa Pak? Ya itu perjanjian. Nah itu kan temanku tuh kan untungnya dia dilindungi sama keluarganya yang perempuan tuh. Terus akhirnya diobati sembuh. Terus nggak ada kabar lagi si cowoknya itu. Ngilang. Iya kan. Kayaknya cowoknya juga tahu nek. Iya pasti tahu lah kalau dicariin, digolek tombol gitu. Mobilnya udah banyak banget Pak.
Soalnya waktu mau dinikahin tuh temanku mau minta mobil buat saya kasih. Iya, tapi nanti taruhannya yang mana? Iya, Pak. Padahal kerjanya cuma jadi rental. Dulu sopir. Kan awalnya tuh orangnya nggak punya, Pak. Orang nggak punya. Saya sih kadang gini, Mbak. Saya nggak menafikan orang-orang dengan pekerja keras ya. Iya. Atau dengan keberuntungan hidupnya gitu ya. Tapi kalau seperti itu ya terlalu Mbak, terlalu aneh bagi saya juga. Kalau misalnya langsung dalam jangka waktu sebentar itu hanya yang awalnya gini langsung dulunya sopir itu loh Pak, rental. Punya mobil direntalin sendiri. Bapaknya sopir taksi apa ya? Itu terus dia diajarin nyetir, bisa nyetir, lulus SMA, nggak kuliah lanjut itu karena kebutuhan ekonomi mungkin ya, bapaknya kan cuma bapaknya kan sopir taksi ya. Gitu. Terus dia pengen punya istri cantik atau yang kaya atau piye ngono, caranya berbagai macam cara dihalalkan. Ya mungkin bisa ambisinya gede sampai dia punya mobil. Terakhir tuh 2 tahun yang lalu sebelum saya nikah tuh saya ketemu sama temanku itu yang cerita itu Pak. Udah punya mobil 10, dia mau nikahin aku waktu itu gitu. Itu jangka waktu berapa Mbak? Dari sebelumnya super rental sampai punya 10 itu? Nggak, bulan jenengan tahu enggak? Ya sekitar 10 tahunan ada Pak. 10 tahun? Iya. 10 tahun langsung dapat 10 mobil? Iya, jadi berarti per tahun tuh dia ngambil, beli katanya temanku. Setiap istrinya mau dinikahin, jadi istrinya tuh dapat mobil, dikasih mobil 1. Iya, tapi kan nyawanya yang diambil berapa tahun kemudian. Iya. Rodo aneh ya, ya bapak sih ora ngerti ya dengan saya nggak tahu dengan ilmu ekonomi ya Mbak ya. Oh saya juga orang bodoh gitu ya, orang bodoh. Dan mobilnya tuh katanya tapi apa bagus-bagus. Bisa sih dengan usahanya seperti itu penghasilannya langsung bisa per tahun itu bisa beli mobil gitu loh. Beli 1. Nah ya beli mobil kan istilahnya. Dan itu pun mobilnya mungkin nggak acak-acak ya? Nggak tahu Pak. Ya saya cuma ngira-ngira gitu, nggak acak-acak. Ya bener ya. Mobilnya tuh pasti harganya MM-an. Innova. Oh nggak sampai MM-an? Nggak, Innova, Grand Levina, gitu-gitu mobilnya. Kalau itu sih Avanza tuh jarang dia punya. Paling kecil tuh Brio kayaknya yang di rental. Yang mobil laku untuk rentalan itu. Iya. Ya kita juga nggak bisa seudon juga, tapi ya tetap mikir ya saya. Iya kan teman saya kan mau jadi korbannya, cuma kan udah nggak hampir. Tapi sekarang udah nggak sakit lagi. Udah. Teman saya tuh udah udah hampir mau nikah loh, dinikahi mau loh Pak. Hampir mau dinikahi. Jadi udah lamaran sama dia. Udah tunangan. Udah kayaknya. Udah dilamar kayaknya Pak, sama laki-lakinya itu. Hampir mau, cuma terus habis lamaran rumah sakit itu loh. Terus ditemuin tuh, ceritanya ditemuin sakit berbulan-bulan di rumah sakit. Di PK di rumah sakit itu kan udah angkat tangan dokternya. Iya. Soalnya tapi sekarang benar-benar sembuh. Saya nggak tahu Pak, soalnya. Enggak, maksudnya ya pokoknya setahun jenengan lah. Istilahnya penyakitnya kemarin tuh benar-benar hilang. Sepertinya udah. Setahu saya tuh, tapi saya terakhir ketemu masih ada yang nutupin Mbak itu loh, temanku itu. Lah ya ini tadi dari fotonya aja kelihatan. Masih ada energi hitam. Mungkin loh ya. Siap mau nikah juga batal. Udah. Masih jalan. Gitu. Total. Itu berarti pesugihan juga nikah sama demit jin ya Pak? Apa bangsa iblis itu juga? Jadi itu ada pesugihan yang nikah dengan demit itu, dengan siluman. Gitu. Biasanya siluman, bukan demit sih, jadi siluman. Nah itu mereka itu ada yang ngambil tumbalnya itu dari, jadi seperti gini Mbak. Seperti tadi saya cerita itu ada yang buka usaha itu untuk kamuflase. Nah, yang ini juga kamuflase Mbak. Nikah itu.
Oh, nikahnya ya kamuflase. Nikahnya itu kamuflase. Bro udah ngabisin uang banyak, Pak. Kan ya nggak urusan, wong dia cuma dia dapat dari pesugihan kok. Oh, iya. Nanti kalau misalnya istrinya ini bisa jadi tumbal, Iya. kan tambah kaya. Oh, gitu. Makasih udah 2 ya, temanku tuh terakhir 2. Ya seperti itulah manusia, Mbak. Makanya saya jujur ya, kadang ini saya sendiri tuh manusia, Mbak, jujur ya. Tapi kalau ngelihat kelakuan manusia lain, kadang yang seperti itu loh ya, yang bukan, kalau yang baik-baik atau yang tindakan manusia-manusia yang luhur, yang bagus, saya senang gitu. Tapi lebih banyak yang seperti hewan, Mbak. Terus saya gitu. Itu tuh infonya tuh karena sakit hati dulunya. Nanti yang orang nggak ada. Kayak gitu. Jadi mereka itu hanya menuruti nafsunya. Dan itu akhirnya kan itu. Ya mobilnya jadi banyak ya, Pak. Terakhir aja 2 tahun. Ya terus apa gunanya, Mbak? Kayak gitu. Ya toh. Sekarang itu mobilnya banyak, itu is okay. Tapi kan kenyataannya dia itu bukan cuma penjahat lagi, Mbak. Dia tuh kalau misal gini ya, ini satu hal yang tidak diketahui sama orang awam. Non sewu loh ya. Ini non sewu. Saya harus bicara terus terang. Pelaku pesugihan itu, mereka itu calon pembunuh, Mbak. Oh. Loh, sekarang gini. Yang jadi tumbal mati nggak? Mati. Penyebabnya siapa? Suaminya itu. Enggak, maksudnya penyebabnya itu pelaku pesugihan yang itu penyebabnya itu kan dibunuh demit pesugihan kan. Demit pesugihan itu bunuh orang ini, mateni, itu karena apa? Karena yang nyuruh kan, Mbak. Karena ada perjanjian dengan pelaku pesugihan kan. Pelaku pesugihan. Sekarang gini, yang nargetin tumbalnya ini itu siapa? Ada 2. Satu demitnya sendiri yang nargetin, satunya ini pelaku pesugihan. Pelaku pesugihan. Iya, kalau misalnya ini ngirim sesuatu ke orang lain, nanti kalau ada yang kena, ada yang makan, itu jadi target nggak? Jadi target demitnya nggak? Sama aja kan ngirim pembunuh kan. Mengirimkan pembunuh dengan itu sama aja pembunuh bukan? Sama. Pelaku pesugihan itu pembunuh, Mbak. Makanya itu dilaknat Tuhan. Pesugihan itu dilaknat Tuhan. Itu bukan karena kerjasama dengan demit. Enggak, karena apa? Karena membunuh manusia lain, Mbak. Bisa dipahami enggak? Iya, bisa, Pak. Dan membunuh manusia lain itu dosanya. Tuhan pun nggak bisa ngampuni. Apalagi kalau sampai nanti yang dibunuh beberapa gini. Bahkan anak turunnya sendiri yang dibunuh. Istri pasangannya sendiri yang dibunuh. Pesugihan, tumbal itu kan korban. Korban apa? Korban pembunuhan, Mbak. Yang dilakukan oleh gaib, yang dilakukan oleh bangsa halus, demit, siluman atau iblis. Atas suruhan siapa? Atas penyebabnya apa? Hubungannya dengan pelaku pesugihan. Jangan kira itu enteng itu masalah itu, Mbak. Ternyata berat ya, Mbak. Oh, berat itu. Sekarang saya gini, Mbak. Saya bisa pastikan ya. Ini saya bisa pastikan. Silahkan ini teman-teman juga yang nonton ya. Saya bisa pastikan, saya berani bilang, kalau pelaku pesugihan itu dia sudah pernah menumbalkan seseorang. Itu jatahnya neraka, Mbak. Pasti itu. Karena apa? Dia pembunuh. Enggak. Saya pernah dimintai tolong. Seperti itu. Dia pelaku pesugihan, dia pengen berhenti. Saya cuma tanya, pernah numbalkan seseorang enggak? Kalau sudah pernah, saya enggak bisa. Urusannya sudah beda. Oh, kalau udah menumbalkan susah ya, Pak? Wah, nggak bisa. Itu dia sudah membunuh seseorang. Itu urusannya sama yang di atas.
Walaupun itu yang membunuh Demit Pesugihannya, tapi dia itu otaknya yang nyuruh gitu. Ya kalau istilahnya pelaku juga. Pelaku. Oh, saya nggak berani urusan kalau kayak gitu. Itu udah urusannya sama yang dia. Bisa dihilangkan kecuali sebelum ada tumbal, Pak. Kalau misalnya kebacut atau misalnya nganu itu pernah, kalau ada beberapa kali itu yang dia belum pernah numbal, saya kan bisa ngecek, Mbak. Menurut saya walaupun orang ngomong seperti apa, saya kalau misalnya masalah energi, saya bisa ngecek. Itu kan nanti saya kerasa, saya sedikit ini ada terus kalau ada energi lain ada nganu enggak. Kalau memang dia itu belum pernah sama sekali, nggak akan ada energi orang lain, Mbak. Itu loh. Nah itu saya masih bisa nolong. Mau cuma Demit Pesugihannya mau saya ajar aja, perang gitu loh. Karena belum pernah. Dia sudah keburu sadar. Wah nggak jadi aja, tapi kan namanya Demit Pesugihan itu seperti seperti rentenir. Harus pokoknya sekali mau ngutang itu dikejar terus, Mbak. Harus ngutang. Sama yang ini, ya itu umpama itu seperti rentenir gitu. Nah, Demit Pesugihan juga iya. Itu kalau sekali mengiyakan dengan itu harus jadi gitu. Karena apa? Mereka nggak mau kehilangan mangsa. Demit Pesugihan itu. Itu juga butuh energi, Pak. Betul. Karena itu tadi. Nah, pokoknya harus jadi. Nggak jadi, sini bilang nggak jadi pun itu anak keturunannya atau saudaranya atau dirinya sendiri itu bisa dimakan. Nah, itu kalau seperti itu saya masih bisa nolong. Berarti masih bisa mengusahakan untuk membantu sebelum kejadiannya, Pak. Sebelum sebelum ini orangnya belum pernah menumbalkan. Ada beberapa yang seperti itu. Saya masih bisa, tapi begitu sudah menumbalkan, saya ini sudah bukan ranah saya. Jenengan ini urusannya sudah sama yang di atas. Sudah sama Tuhan. Kalau udah menumbalkannya berarti sudah parah. Pokoknya saya udah nggak berani ikut campur. Dibilang seperti itu, jangankan dibayar gitu. Saya kan jenengan tahu sendiri. Nolong orang lain kan tanpa pamrih kan gitu. Seperti biasa. Semampu saya kan gitu kan gitu. Zaman aktif dulu itu kan waktu saya belum pensiun itu belum diteruskan sama murid-murid saya kan jenengan itu dibayar berapa T wis. Enggak mau, Pak. Enggak, saya enggak bisa. Kok cuma jutaan atau MM-an sampai T itu loh. Saya enggak bisa. Udah menumbalkan. Iya, karena itu urusannya sudah sama Tuhan. Kalau tumbalnya kerbau masih bisa, Pak? Kalau hewan nggak masalah. Ya tumbal itu sama korban. Nah, sekarang kalau orang Islam Idul Adha itu korbannya sapi banyak banget, kerbau banyak banget. Itu istilahnya bagi saya gitu. Bukan saya meremehkan atau menyamakan, enggak, itu sama-sama korban. Hewan gitu loh. Itu bagi saya enggak Yang bernilai, kenapa manusia itu bernilai? Nilainya beda. Itu karena manusia itu makhluk pintar, Mbak. Makhluk pintar itu makhluk utama di suatu planet, di suatu alam. Alam ini disebut alam manusia karena makhluk utamanya itu manusia. Dunia. Tapi kalau jenengan jenengan ke alam lain itu bukan manusia, Mbak. Misalnya di alam gaib, ya gaib itulah yang makhluk utamanya. Mungkin di alam hewan tumbuhan atau hewan dan tumbuhan mistis atau itu ya hewan ajaib dan tumbuhan mistis itulah makhluk utamanya. Atau mungkin di alam naga, alam apa lagi, alam misalnya alam hewan-hewan yang khusus itu kan ada alam tersendiri. Ya, kenapa dinamakan alam itu, alam makhluk itu? Karena makhluk itulah yang jadi makhluk utama. Di sini alam manusia, ya manusia inilah yang jadi makhluk utama. Oh ya Pak, kalau misalkan dukun itu kan jahat ya Pak, jadinya pelaku tumbal. Ya jangan, kalau dukun bayi nggak jahat Pak. kita lihat tumbal. Kita lihat dukun apa dulu.
dukun santet, dukun pesugihan itu dukun pesugihan para tumbal. dukun Itu pesugihan gitu loh Pak. Jadi kalau misal sudah ada korban nggih. manusia, itu bisa menarik lagi nggak Pak perjanjiannya? Dukun? Iya. Dukun pesugihannya? Iya. Itu lebih parah Mbak. Gini, nih saya kasih tahu. Dukunnya itu bisa narik perjanjiannya supaya tidak ditambah korban lagi atau tidak? Udah bisa. Itu kan cuma perantara. Oh, nggak bisa ya? Dia tidak berkuasa sama sekali. Jadi gini, diumpama kan gini. Jenengan sama anak saya, misalnya. Ini jenengan tuh mau jual rumah, gitu. Anak saya yang mau beli. Nah, terus saya sebagai perantara, gadoke mempertemukan gitu. Nanti kalau sudah ketemu, deal-dealannya itu kan terserah berdua kan. Saya nggak ikut-ikut. Saya cuma nanti kalau jadi deal, saya dapat bagian. Bagiannya duit itu ya Pak? Ya bebas macam-macam, tergantung saya yang minta. Saya minta ke saya gitu ya? Saya mau minta duit kayak, mau minta apa kayak, misalnya saya beliin motor aja, saya minta ini atau saya anu aja ini, saya nggak perlu. Tapi ketika ada juga yang saya nggak minta apa-apa, udah. Berarti dia udah lepas beneran ya Pak? Istilahnya nggak ada yang bisa seperti itu, kan tergantung terserah saya sebagai itu kan hak saya. Istilahnya hak perantara itu tadi itu bebas mau dimintakan atau mau tidak dimintakan boleh. Tapi ini tidak berkuasa Mbak. Tidak berkuasa. Ya. Deal-dealan ini saya nggak bisa puasa. Rasido nggak bisa. Pantesan yang di film horor yang pesugihan apa itu yang siluman kerbau itu sampai anaknya habis semua meninggal akhirnya. Itu dukunnya dibalik lagi udah nggak bisa. Nggak bisa, itu cuma perantara. Iya. Tapi dosanya katut. Dukunnya itu. Iya, nggak mungkin lepas dari itu Mbak. Karena apa? Penyebabnya. Perantaranya itu tetap nganu. Di stop lagi. Stop. Nanti ngambil tema lagi lain. Cukup sih Le. Paten nana sih. Ya cukup.